Niku ya gak ngerti konteks ya rek ngono ya oke. Saya kira Pak Muzamil ada beberapa tambahan barangkali. Ya, gak hanya masalah Basnas badal amil zakat itu. Jadi kalau pola pikirnya masih seperti sekarang, badan amil zakat itu juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Sampai jangan, karena pola pikir zakat raganya zakat tapi pola pikirnya masih kapitalis gitu loh. Ya nggak jadi solusi zakat. Padahal zakat itu bukan hanya raganya, tapi pola pikirnya keadilan tadi, gitu ya. Maka dan zakat itu tidak bisa diposisikan. Zakat itu kan rukun itu dasar, gitu ya. Berarti zakat itu harus jadi mindset perekonomian kita, gitu ya. Jadi bukan hanya 1 tahun sekali itu, tetapi perekonomian yang Islami itu perekonomian yang mengacu kepada frame, kepada pola pikir zakat. Bagaimana pola pikir zakat? Pola pikir zakat itu kaila yakuna dulatan baginal aini minkum, itu esensinya. Jadi bagaimana jangan sampai harta kekayaan hanya berputar-putar di kalangan orang kaya saja. Jadi harus ada distribusi yang benar. Jadi persoalan ekonomi itu selesai kalau zakatnya seperti itu. Tapi kalau zakat hanya diambil raganya tapi jiwanya kapitalis, ya zakat tidak akan berdaya apa-apa. Ya seperti sekarang. Jadi yang namanya rumah-rumah zakat, dompet-dompet amal itu kapitalistik semua. Gitu ya. Ya tidak menyelesaikan masalah, justru jadi sumber masalah. Karena yang kaya adalah pengelola zakatnya, bukan masyarakatnya. Terus pasang spanduk di mana-mana, bulan ini bulan zakat itu. Tapi dikumpulkan ke Jakarta semua. Wong Jakarta tempatnya uang kok narik sampai ke gunung-gunung, di atas gunung sana di sekarang bulan zakat, terus rekening nomor sekian. Akhirnya kan semua uang tertarik ke Jakarta, itu menyalahi zakat, itu pakai nama zakat padahal itu ingkar kepada zakat, karena esensi zakat itu ada pendistribusian yang adil tentang harta kekayaan itu. Nah sekarang seperti itu, dikemanakan saja uangnya, cek. Terus biaya operasional untuk pengurusnya berapa, cek sampai habis di siapa? Di pengurusnya. Loh zakat kok oyok ngono? Zakat itu justru mau memberantas yang seperti itu, gitu loh ya. Paham sampai? TKW, TKI yang ada di Tiongkok, di mana? Taiwan, di Korea dimintai set, ya kan? Kalau tidak bayar zakat akan masuk neraka besok gini. Nah setelah itu dikumpulkan zakatnya dari mereka semua, terus itu hanya didistribusikan kepada kelompoknya masing-masing. Maka kelompok A punya badan amil zakat sendiri, kelompok B punya amil zakat sendiri, dan akhirnya itu hanya jadi putar-putaran di situ, tidak menyelesaikan masalah. Seperti ini merusak zakat. Jadi zakat itu yang penting bukan lembaganya, gitu ya, tapi pola pikir zakat itu loh. Itu loh, pola pikir zakat itu apa? Jangan sampai kekayaan berputar-putar di sekelompok orang. Kalau seperti itu zakat akan jadi solusi, gitu loh ya. Kalau seperti yang ada sumber masalah. Terima kasih, gitu. Saya nambah dikit ya soal Basnas. Ini dek, saya tidak ngarani, tidak nuduh, tapi gini, saya menganjurkan kalau urusan zakat, sodako itu batasi lokal saja. Jadi sak desa wis gak masalah wis. Tapi ojo sak kecamatan, ojo sak kabupaten, apa meneh sak negara. Apa meneh lewat rekening-rekening. Nek menurut saya, aku gak mengatakan mereka tidak bisa dipercaya, tapi nek sak desa iso kok delok lah, iso kok kontrol. Kalau tingkatnya sudah kabupaten sudah mulai gak bisa dikontrol. Jadi menurut saya, awak mojok dosa kon wis butuh duit dosa. Kok dosa? Tak kei logikane kon ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Jadi yang bisa tersangkut dosa bukan hanya orang yang dititipi, tapi juga orang yang menitipkan. Kan di situ rumusnya jelas. Hendaknya
Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Jadi kamu punya kewajiban untuk mengidentifikasi ahliya atau bukan. Iki wong iso dipercaya ta gak? Ngene mboten? Saiki nek kon titip jambu karo pelem nang bedes, ku sing salah bedese ta dapurmu. Lah iya, lah kon kok gak delok iki bedes ta duduk? Lah kon transfer ae. Sementara kamu tidak punya persepsi, tidak punya penelitian, tidak punya pandangan bahwa itu bukan bedes. Nitip gedang kok nang bedes. Entek toh, gitu. Nah, maka jangan keluarkan uang kalau kamu tidak yakin bahwa kamu mempercayai orang yang kamu titipi. Bener tak gak itu? Nek kamu menitipkan kepada orang yang tidak bisa kamu jamin bahwa dia bisa dipercaya, ya apa gue ceritanya? Lah ono dosane sih berarti. Ya titip gedang nang bedas iku mang. Jadi perusahaan-perusahaan bedas iki ya Allah. Ya tak gak Mas? Iki aku gak kepengin buka-buka tapi menurut aku sing paling sederhana ngono iku. Upama saiki wis ana gunung meledos ndek endi orang butuh bantuan, ya sekarang nglumpukno sak kampung ngutus wong sitok sing kok paling kok percaya rono langsung. Enggak apa-apa, biayanya berapa sih? Atau biaya itu kan dibanding ngekekno nang bedas kan mending biaya wong sitok untuk memberikan kepada yang bersangkutan. Jadi ila ahliha, jangan tidak ila ahliha. Harus sampai kepada ahliha. Selama ini kan tafsirnya kan yang dititipi tok yang dipersalahkan atau yang dibenarkan. Yang menitipkan tidak dipersoalkan. Kudune kon ila ahliha, jangan kepada yang bukan ahlinya. Lah kenapa kamu nggak ngecek dia ahlinya atau bukan? Kan gitu. Jelas Adik ya. Jadi menurut saya enggak usah dipersoalkan, itu bukan badan zakat kok. Itu perusahaan kapitalis. Kan gitu, nah, menurut Pak Muzamil itu kan perusahaan kapitalis. Dan itu perusahaan, itu talbis, jadi perusahaan tetapi ya enak lah wis. Gitu loh. Dan itu sifatnya tidak sebagaimana kedahsyatan Muhammad yang diakui oleh Cina-Cina. Cina-Cina konglomerat Indonesia itu sangat kagum kepada Muhammad. Kenapa? Gak ono Mas, teori ekonomi sak dunia jebol nek musuh Nabi Muhammad itu. Kok sakit ngono apa? Lah iya, nggawe pariwisata di Mekah. Iku gak ada iklan. Gak ada memperbaiki pelayanan atau gak. Wis pokoke uang mesti teko kabeh, bayar piro ae gelem, dihapusi cake berkah. Nek rada gak sabar didik dioreng-oreng. Kan begitu. Itu tidak ada kalau tidak Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memagnet orang sedunia. Tidak pernah berhenti 1 menit pun, 1 detik pun di mana Ka'bah itu ditawafi orang. Tidak ada tempat wisata sedasat itu. Kan gitu. Itu yang menyebabkan orang Arab benci sama Iran. Terus kemudian sing disalahno Syiah. Mergo Iran itu punya pendapat bahwa Mekah, Madinah, Haramain itu bukan milik Arab Saudi, itu milik umat Islam sedunia. Sehingga pengelolaan haji, pengelolaan umroh itu harus merupakan koalisi dari seluruh umat Islam di dunia yang dibentuk kepengurusannya. Bahwa nanti Arab Saudi itu dapat persentase lebih besar, oke. Tetapi itu bukan milik Arab Saudi. Ah itu singgarai Arab Saudi gak sewenang teman karo Iran dek ngono iku. Kan gitu ceritane. Gitu loh teman sekalian, mudah-mudahan ini jelas ya. Kita ndak usah anti-anti lah, nggak usah sumbar-sumbar. Pokoknya nek kon katanya nyumbang apa-apa, didelok wong iso dipercaya ta gak. Nah nek sifatnya ado-ado, sing penting sak kampung lah, ojo sak kecamatan kok wis mulai gak enak, nek sak kecamatan wis mulai curiga, mulai gak amanah sak piturute. Ngono ae. Kon ketakon ngono kon kate sedekah ta ya apa wong dapurmu. Kon yo gurung nyambut gawe. Zakat yo gurung tahu kan iku. Wis ya wis. Ya kok kon niku rene iku dasian ngono takon zakat nasional. Kon niku lah iya.
Iya wes kan. Jadi nyamar kan iki ya. Nyamar kok gak beda karo karo asline. Asline melarat nyamarnya melarat cek diarani gak melarat kan itu kan. Padahal melarat temen gak apa-apa rek, melarat itu rahmat. Amin ya rabbal alamin ya. Sugih apa meneh ngono lho ya. Ngono ya. Melarat itu sugih apa meneh lah ngono sih. Hanya ngono, kita masih jasad, masih materi, tapi tidak boleh materi menjadi kunci atau dasar dari perhitungan hidup kita di dunia. Ngono ya rek ya. Alhamdulillah muga-muga ini semua masih sampean gurung paham saiki tapi wis nyantol oleh Allah kemudian dijadikan zat-zat yang mengaliri darahmu. Maka akan menjadi luding dan akan menjadi ilmu, akan menjadi hikmah dan akan memandu insya Allah langkah kamu ke depan, dan itu yang menyebabkan engkau akan dipertemukan dengan rahasia-rahasia Allah yang berupa kasih sayang, berkah, perlindungan dan rizki yang mungkin sebelumnya tidak bisa engkau sentuh menjadi mulai bisa engkau sentuh. Amin ya rabbal alamin. Aku njaluk sepuro salah-salahe misu-misue, tapi itu semua insya Allah demi kemesraan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.